positif atau negatif. Seperti di match sebelumnya, itu pressure gede banget kan buat Big Fam. Yap. Mereka hilang kendali. Iya, mereka hilang kendali, mereka kehilangan momentum dan efeknya panjang banget hingga tadi udah fatal sekali yang udah mereka dapatkan. Oke. Kali ini Rebellion akan masuk sebagai first pick menggantikan Aura tanpa Kadita, tanpa Wanwan, tanpa Valentina. Valentina, Kadita tidak akan muncul. Dan kita akan melihat setelah ada Wanwan, siapa nih yang bakal di-ban menuju ke arah tadi kalau Pakito. Masih Your Pakito. team is banning. Paramis bisa diambil gak sih sama Rebellion ya? Tapi kalau dari team play dari dari Rebellion ini mereka suka banget untuk inisiasi. Mungkin mereka tahu juga ya bahwa oke, Aura mereka bisa main defense agak sedikit pelan temponya. Kita kontrol aja di awalnya. Oke, kalau kita lihat dari game yang pertama dari teman-teman Aura Fire ini nutup ke arah Grok. Dan akankah ditutup kembali? Mengingat potensi dengan agresif gaming ya dari Grok sendiri ini cukup sinergi dengan playstyle dari WJ sendiri. Oke. Tapi Tapi- apa? Seingatku ya Rebellion belum ya, belum belum. pakai Grok. Tapi, iya sih, Iya kan? sejauh ini ya. Sejauh ini. Tapi memang Grok adalah salah satu prio band juga karena dia bisa anti-CC dengan Force of Nature. Dia bisa wild charge dengan 1,8 knock up second It is lamanya. better to be feared Your Aimon team ban. is banning. Aimon if you cannot both. menjadi satu signature hero untuk Kai juga ya. Ya, ini Grok juga. am more. Julian Your Band. team Ada is Grok picking. sekarang. Ini ada Ini banyak banget loh. ada Faramis. Ada Faramis. Ini flash sale lagi ya? Ada Faramis. Karena mereka respect banget kan. Aimon Band, ini Julian ini Band. Faramis kalau misalkan diambil sama Rebellion, Aura bakal bisa pakai Ruby sih. Grok dong. Grok ya. Tapi Ruby juga salah satu hero signature-nya Godiva. 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 Godiva tuh pakai Loli, Kadita, Ada Balmond juga Balmond masih ada. juga. Wah, ini banyak banget sih, ini bakal dihambur-hamburkan ya hero-hero OP ya. Flash sale kalau kata Flash aku. sale memang. Flash sale memang semuanya dibuka kali ini. Let's see, apakah ini adalah sebuah trap yang dilakukan oleh Rebellion Giant? Atau tapi ternyata Cloud terbalik. Terbalik sekarang mereka yang mengamankan Cloud, berarti Cloud hanya nice. tinggal mencari triggernya ataupun mencari stoppernya aja nih. Ruby. Grok. Grok, iya sih. Ruby, Grok Farsha gak sih? Farsha. No, No, Faramis. Berarti ini Farsha bisa ditaruh sama Rebellion. No, WJ pernah menggunakan Estas. Doling. Dokter keliling. Dan itu adalah hero yang sangat-sangat berbahaya apabila di tangan Dewi Janarko. Bener-bener doling dia. Tapi lawan Grok, kalau ada Doling Cancel. bisa di cancel. Bisa ditabrak-tabrak. Bisa ditabrak-tabrakin. Iya. Dan mereka butuh Lunox gak sih kalau kayak gini? Oke. Buat lawan Groknya ya. Bisa sih. Misalnya. Esmeralda juga masih ada, masih bisa. Dan ini Groknya masih bisa di flex juga sebenarnya. Bisa bermain sebagai XP laner atau bahkan sebagai roamer. Yap. Oke. Doling ya, ini dipakai terus ya sampai sekarang ya. Ini ceplosan gak sengaja loh, tapi kita akan melihat dua hero yang langsung diamankan menuju ke arah Balmond kah? Oh, Akai. Dan juga Matilda. Udah oke, main sustain. Untuk Rebellion kembali ke titik tumbuh utama mereka, stratch-nya dan ya. Ini kalau ada warna hijau satu lagi siapa ya hero-nya? Paramis, Grok. Hero warna hijau. Paramis kan dipakai mid laner ya. Jarang lah. Pa- Paramis bisa jadi roamer. Vexana hijau kan? Iya, Beleric tuh itu. Beleric Vexana. Iya, Kan Beleric. kalau dulu beta ungu di band terus kan. Betul. Kayak Valentina, Yves gitu. Sekarang beta hijau ya. Bentar. Aura bisa ngambil Balmond tapi aman nggak kalau mereka pengen ngambil Balmond sekarang? At least Amon. yang bisa kontes. Yang bisa Amon. Amon di band. Amonnya di Amon tapi ban di ban. soalnya, Iya. Yang bisa Amon udah kontes di- mungkin nantinya Balmond oke. Atau mungkin nanti akan ada satu surprise pick. Melisa. Tapi Your Melisa team dulu. is banning. Melisa Melisa. Damage-nya tetap masuk. tetap masuk Blazing Duet kan udah pernah kan Blazing Duet di depannya dari Iya. Go Away Tetap sampai. sampai masuk. Dan juga Melisa nanti bisa ditarget dengan Sibling Eagle. Kita boleh ada yang berdoa tuh. Ini Iya. untuk pasti untuk tim kesayangannya lah kan. Iya. Ini dari tempat duduk mana nih Aura nih kayaknya. Godiva semangat, oh belum berubah. Kirain Uh-uh. udah Pulung atau caster semangat. Iya, gitu ya. pulung awal wawa Iya. semangat gitu. Kenapa sih pada kayak gak ikhlas gitu mukanya di situ tuh kan gitu kan. Tayang. Iya, heran. Oke, tapi kita akan menuju ke fase band yang kedua nih ya. Dimana dari sisi Aura akan ngeband ke arah XP lanernya mungkin Benedetta, Esmeralda. Bakal jadi, atau mid lanernya juga bisa. Yes, Night atau Sky tells Esmeralda, our Esmeralda. team is XP laner. banning. Target sekarang dan Esmeralda kalau di ban bisa jadi Groknya bakal main. Your Soul team laner. is Link. banning. sebenarnya udah mantep banget ya untuk ngeband ke arah Link. Mengingat dari sisi Aura belum terlihat adanya juga
jungler ataupun hero yang akan digunakan oleh Hyde. Ya. Ini bakal ditutup Bennett gak sih? Bennett atau mau midnya lagi? Yif. Kalau Yif boleh sih, tapi Yif bisa di cancel. Wild Iya. Charge, ada Wild Charge. Agak resiko lah kalau ada Yif juga. Tapi dia pasti masuk kan? Oke. Dan ini untuk player head to head ada Iron dan juga Fluffy. Dua-duanya adalah XP laner dengan hero yang agak sedikit berubah sebenarnya buat Iron ya, karena dia bisa jadi distraction sekarang dengan Benedetta yang dipakai. Sedangkan untuk Fluffy ya dia lebih ke arah untuk terima damage sambil dengan tahan jadi most assist mungkin, tapi Lilia Lilia. Oke, ini masih banyak opsi juga sih nantinya. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu satu hero yang akan di-ban oleh teman-teman Rebellion. Mengingat dari sisi aura belum muncul hero untuk Hai dan juga hero untuk Fluffy atau Godiva ini karena groknya masih fleksibel banget sih. Bisa ditaruh di ROM, bisa taruh di XP. ya. Masih ada kemungkinan tersebut. Oke. Web, apalagi nih? Apa nih? Si pantun lagi. Bunga sakura, kembang sepatu, pohon jadi, pohon meranti. Semangat Rebellion Zion di hari Sabtu, match hari ini sangat dinanti. Si pantun, Si pantun nongol kembali. kamu gak mau nyemangatin caster-caster gitu? Iya, ya Allah. Oh, Masih tak. usaha nih kita nih ya. Masih usaha. nih. Belum ada nih. Butuh semangat. Belum ada nih sejauh ini nih. Masih Butuh usaha. semangat. Tapi Balmon ban. Balmon, hilangkan. Balmon ban sudah tanpa Balmon sekarang. Mau Uranus untuk dijadikan jungler lagi kah? Kayaknya jangan deh. Sulit. Sulit sih. Oke, regionnya gede. Meskipun bisa ya, Regen Bisa, gede. regionnya gede. Tapi nanti pasti dia akan berharap untuk kiri kanannya jadi XP atau Iya. control. Iya. Itu yang sulit. Head to head untuk bertemu dengan Akai juga ya boleh lah, masih bisa. Nah, Dari sisi Rebellion juga belum terlihat Rogers, adanya my ini team laser is ya. Nantinya winning. kalau misalkan ada Uranus mungkin akan dipilih Lunox. Yep. Sebagai hero yang bisa nge-meltdown ke arah hero-hero tanky, tapi Digi sebagai sebuah netralisir terhadap crowd control yang nanti akan diciptakan mungkin dari Circle Eagle ataupun Heavy Spin. ya. Dan juga bakal bisa menarik kembali ya dari adanya Battle Mirror Image dengan adanya reverse time dari Digi. Jadi ya masih bisa dimainkan oleh Aura Fire dari draftnya. Tapi ingat dengan adanya Digi mereka untuk nahan dari garis depan cuma bergantung pada Grok juga. Oke, dan dari komen dari Mars nih, Payback pemain paling improve mungkin di Rebellion ada si Dairen. Lumayan dia dari improve season lalu. Benedetta. Cukup setuju sih. Mau Benny. Farsha dan Benedetta Iya. Your Yep. team is picking. Nongol. nongol. Ini Digi juga bisa menjadi apa ya? Pisau bermata dua ya. Karena dia tipis banget juga dan Iya. apalagi kita lihat juga dari area of effect seorang di- Farsha sendiri. Dan dia bisa ditarget dengan Benedetta. Bahkan kalau kita mau ngomong lagi, Alecto Blow untuk menembus ke arah Elisa, Belakangnya. itu Bisa. lewat. Iya bisa. Itu lewat. Untuk Phantom Slash-nya masuk. Walaupun dia di luar, tapi kan damage-nya ada di setengah, kayak ibaratnya bentukannya busur kan, yang tepat berada di depan dia gitu. Dan itu masih bisa masuk juga. Hanya saya dengan mobilitas yang tinggi, ini XP laner seperti apa yang akan disiapkan? Apa ini Grok, Grok. ya kita tahu lah untuk clear WWF minion cepat juga gitu. Cuman siapa nih? Siapa yang bakal cepet-cepetan untuk berada bersama dengan rekan-rekannya ataupun yang stay di areanya karena sama-sama bisa menghancurkan bola. Tapi kayaknya Benedetta akan tetap stay di area deh, tapi Baxia lah yang menjadi pilihannya untuk dijadikan jungler. Oke, dan sepertinya dari sisi Aura bakal mengandalkan damage nanti dari Melissa ya. Dan team fight yang kuat banget dengan adanya Cloud Altar yang diciptakan juga dari teman-teman Aura, yaitu Facehugger dengan Faramisnya. Tapi kita akan melihat ini akan menjadi match point untuk Rebellion Zion. Akankah 2 poin tanpa balas atau justru Aura Fire yang akan bisa menahan 1 poin di nantinya di game yang ketiga? Ya, dan jujur di game yang kedua ini aku suka sih dengan draft dari Rebellion sekarang. Mereka balance, well balance banget. Farsha yang punya kekuatan di early game. Masih ada Benedetta, Matilda yang bisa nge-backupin buat yang lainnya. Yap, hanya tinggal triggernya aja seperti apa untuk bisa menghilangkan time zone yang dimiliki oleh Digi. Jadi, MPL Arena kira-kira 1 sama atau 2-0? 2-0, 1 sama, 2-0, 1 sama. Oke deh kalau begitu. MPL Arena pada suaranya. Wow, this is do or die match point untuk Rebellion Zion. Dan Aura Fire harus melakukan apapun segala hal pastinya untuk bisa mencuri 1 poin tersebut. Dan kita sudah akan melihat di Land of Dawn yang menjadi saksi di game yang kedua kita, Pak Polo. Yap, untuk dari pattern farming juga kayaknya Akai dan juga Baxia kayaknya masih Imbang-imbang lah ya. Imbang-imbang Imbang lah. lah ya, imbang lah. Imbang-imbang lah, tapi Wija Narko mulai bertamu, mulai bersilaturahmi masuk ke dalam area
dari Aura Fire. Tapi Dairen mendapatkan begitu banyak tekanan. Namun kali ini Wijanarko akankah ditabrak? Satu first blood menjadi milik Aura Fire. Yes, walaupun ada satu bala bantuan yang ingin dimunculkan ya dari Swallow dengan adanya. Oh, yes, tapi itu dia The Talent Prediction full of Rebellion. Tenang. Sabar. Tenang. Nasi kotak dibagikan sebentar lagi, sabar ya. Sabar. Udah mulai panas. Oke. Tapi memang ini adalah prediksi aja ya, based on draft pick. Iya. Tapi kan semuanya nanti eksekusi yang menjalankan player-player. Betul. Bisa benar, bisa salah, ya Iya, kan? namanya juga prediksi. Cari aman dulu aja kita ya. Takut lagi. Papulung nih memang ya, tapi ternyata di arah bawah udah mulai terlihat adanya babysit juga yang dilakukan di mana Wijanarko. Oh, ternyata udah berotasi menuju ke arah tengah. Meanwhile, di top lane, kita lihat damage yang dikeluarkan dari Power of Nature. Seorang Fluffy, ini cukup membuat Dairen juga tercicil terus-menerus loh. Dan bahkan, dengan adanya satu buah pergerakan Dairen tersebut, mencoba untuk nge-clear wave minion begitu saja dan berotasi secepat-cepatnya. Dan bahkan, di arah tengah udah ada sneaky picky yang dilakukan. Hai, mencoba untuk menginjak area rumputannya. Dan sejauh ini mereka bermain cukup aman, nyaman, tentram, sejahtera, adil, dan makmur tanpa adanya satupun keagresifan yang muncul nih Om Wawa. Oke, dan Waduh, tapi lihat ada satu buah feeder ice strike juga di mana damage-nya belum terlalu terasa di tubuh seorang Hai, yang dimana dia harus mundur lebih dahulu. Meanwhile, Turtle yang pertama bakal coba untuk dikontes tapi Fearless, bakal coba untuk maju lagi. Facehugger udah mencoba untuk menghadirkan presensinya, tapi lihat Facehugger yang ternyata mencuri dari satu buah Turtle ya. Spin-nya belum keluar karena siapa-siapa. Fearless masih bisa mundur karena belakang dan belum ada nyawa yang hilang dari Rebellion walaupun direlakan Turtle-nya. Oke, mereka kehilangan Turtle dan sekarang Hai punya kesempatan melakukan invasi lagi ke area yang berbeda. Tapi Hais dilemparin ban dalam lengkap dengan velg-velgnya mundur lagi. Kalau jari-jari ya. Iya. Pressure yang besar datang dari Aura Fire juga, meskipun memang ya Parsha ini bisa ngeberstol dengan Feather and Strike-nya, tapi ternyata masih bisa ditahan oleh Hai juga. Dengan, wow, komunikasi plus, so ini buat Hai, ini bukan emblem Demon Slayer yang dipakai oleh Hai. Jadi bakal ngasih untuk tambahan nanti untuk team fight yang dilakukan oleh Aura Fire. Dia emang bener-bener emang gimana lagi ya, emang untuk bisa mengcover lagi, untuk mendapatkan dari kontrolnya juga akan mendapatkan keuntungan pula. Tapi Dairen bisakah dia bertahan karena ditabrak, ada efek 1,1 detik tapi dibalaskan kah? Tidak, karena 1v1 situation di area XP lane, Grok. Dairen gak bisa bergerak dalam 1,7 detik ya dengan ada wild charge tersebut. Walaupun pengen dibalikin tadi dia masih punya execute juga. Gak berhasil untuk melakukan hal tersebut dan ada cicilan-cicilan aja yang bisa dilakukan oleh seorang Swallow sendiri. Mengingat di sana dari auto alarm bomb dari Dodiva sendiri ini cukup sakit banget sih, mencicil terus-menerus. Yap. Sementara Facehugger ada di area mid, ini adalah covering yang bagus yang harus tetap dilakukan juga oleh Facehugger itu sendiri. Dengan win rate yang dia miliki juga sangat-sangat baik dengan menggunakan hero tersebut. Tapi Hais berhasil mengamankan dari Arthur Ferry, hanya saja kali ini ada reverse time yang berhasil menarik arah dirinya. Battle Mirror Image, Kain mencoba untuk maju ke bagian depan dengan penggunaan Melissa yang dia miliki, tapi masih berfokus untuk bisa melakukan platingan. Yes, ini hero-nya sustain banget ya dari Aura Fire sendiri. Apalagi ada Cloud Altar, ini membuat team fight-nya 2 kali lipat. Tapi seperti ada Circling Eagle menunjukkan Dodiva dengan ada sebuah time journey. Menyelamatkan dirinya walaupun reverse time, menahan Wijanarko, gak mau melakukan aksi berlebih lagi. Gak mau melakukan overcommit. Yes. Dan bicara soal sustain, dengan adanya juga reverse time, ini membuat dari Baxianya mudah buat ngejar. Hero yang sudah ditargetkan seperti tadi ada Cloud yang kena dari reverse time. Yap. Ini Phantom Source-nya udah dikeluarkan pula dari barusan. Coba lihat ada lagi satu pedestrian di bagian belakang. Siapa yang akan mendapatkan lagi ke arah satu Turtle ini? Karena pertempurannya udah mulai terjadi dan seluruh source udah dikeluarkan pula. Turtle-nya menjadi milik dari Rebellion. Mereka semua masih berkumpul di daerah tersebut. Tidak ada satu player pun yang tumbang. Malan kali ini mulai berpisah satu sama lain, mengambil posisinya masing-masing. Dan juga 3 player sekarang 4 ada di bagian bawah. Yes, mencoba untuk memaksakan satu outer turretnya. Udah ada cicilan juga, tapi sebenarnya bakal di dive in dan direlakan begitu saja. Karena ada satu lagi wave minion yang mulai masuk, tapi lihat bakal coba untuk dipaksakan, bakal coba untuk lagi-lagi diberikan efek pukul mundurnya Aura Fire. Belum berhasil menghancurkan outer turret di arah bottom lane. Sakit banget loh itu Madosnya. Eyes on you-nya bisa membuat jarak begitu berarti hanya saja di bagian tengah. Coba lihat, akankah mereka bisa mendapatkan lagi satu objek utama dan center turretnya berhasil dihancurkan, tapi Wijanarko memanggil Fearless, ayo Panda kita pulang. Yes, dan kali ini dari Dairen yang mencoba untuk memberikan adanya satu bola lagi damage, adanya sebuah ada Feather Ice Strike dan bahkan Dairen sendirian aja di depan sana nggak cukup
menahan damage yang begitu menyakitkan. Dan juga nggak cukup kalau kalian keramas tapi nggak pakai head and shoulders. Karena pastinya bisa me-wipe out Ketome Basah dan juga Gatsa. Oke, sementara itu untuk kali ini kembali sedikit melambat tempo permainan dari kepada kedua tim. Ada satu center turret yang hilang di tengah, ada satu outer turret yang hilang juga di bagian bawah. Akan berlanjut kemana lagi objektif yang mereka lakukan. Karena masih berfokus lagi, cuman untuk Cain sekarang bergerak ke bagian atas guna untuk bisa menghancurkan lagi. Tapi Blazing Duet! Wow! Ditabrakin lagi dengan ada satu Kiting Wind. Hanya saja mereka sepertinya mendapatkan lagi aksi balasan lewat time journey yang dikeluarkan pula. Ataupun dengan adanya tadi Curl Altar ya. Yang bisa mengamankan posisi mereka. Wah itu dia, ada sebuah heavy spin juga. Porak-porak yang dilakukan di mana Cain kali ini terjepit lagi. Dan bahkan kita lihat dua player dari Aura Fire harus dihilangkan begitu saja. Dan Hais masih bisa mundur dengan ada sebuah Battle Mirror Image dan mempertahankan satu outer turret di tangan Facehugger. Dan wap, itu dia tadi ada sebuah Guiding Wind diikuti dengan Blazing Duet. Yes. Itu eye-gasm banget. Apa itu tadi? Ya, dan belum lagi di belakangnya tadi kan ada follow up juga yang dari keluarnya heavy spin ya yang dilakukan oleh Viglas sendiri, dan goldnya sudah mulai terkejar yang tadinya tertinggal lumayan Rebellion Sion. Sementara Dairon ini masih berusaha untuk menjalankan objektifnya yaitu melakukan split push. Nih sekarang mereka udah mau bertarung lagi di area dari Turtle itu sendiri. Udah mulai berkumpul semuanya. Udah ambil posisi masing-masing, tapi Fluffy udah ada aksi tabrakan tadi yang dilakukan, namun masih belum berimpact pula. Fluffy siap untuk memberikan backup, namun Feather Aztec kali ini berada di bagian belakang dan juga memberikan damage begitu optimal, tapi Turtle-nya berhasil untuk diamankan, tapi di area berbeda. Coba lihat, ada satu outer turret yang berhasil dihancurkan pula. Mereka mendapatkan satu objektif lainnya. Turtle ditukar dengan outer turret, kayaknya akan menjadi sebuah hal yang cukup impas ataupun mungkin sedikit untung ya. Iya. Dan juga ini akan menjadi informasi yang sangat penting. Gak ada Cloud Altar, tapi di sisi lain Dairon out of nowhere berhasil untuk mempick off Godiva. Yes, karena dengan Eye for an Eye dia bisa break out dari reverse time. Reverse time-nya gak bakal ngaruh lagi. Bener, dan bisa langsung dikejar juga. Dan ini dia dari itemnya juga, Clock of Destiny sudah ada untuk Swallow. Lightning Ranger untuk next itemnya. Kalau dapetin itu udah lengkap damage dari Rebellion. Kalau dapetin stiker bisa gak? Wah, bisa sih. Ini ada stiker dari Rebellion itu yang tabrak aja lah. Dan Aura Fire tuh ente, kadang-kadang ente. Nah kalian bisa dapetin. Oke, sementara itu coba lihat damage-nya yang masuk. Godiva hampir saja, tapi di area belakang. Ada aksi pembegalan kain dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Tapi Hai belum lagi mendapatkan sebuah hal yang memang membuat dia bisa ngelock satu hero pun dari Rebellion sih. Ini Rebellion mobilitasnya kenceng-kenceng banget ya. Bisa dijemput pakai Guiding Wind, punya Battle Mirror Image juga. Punya Alexa Final punya Wings by Wings. Yep. Udah nih sekarang dapat lagi satu Inataran. Iya, dan gak ada yang bisa nge-mirror pergerakan dari Rebellion Sion. Yep. Weh, mau digas habis nih. Coba lihat Swallow-nya, ada Feather Ice Strike. Cukup mahal, tapi mereka berusaha untuk bisa menghilangkan pergerakan dari Grok untuk bisa masuk ke dalam satu base utama mereka. Hais, My Eyes on You-nya, Wijanarko udah datang untuk memberikan backup, tapi coba lihat sakit banget. Hais yang gak bisa berada di dalam area tersebut terus sampai Wijanarko. Cycling Eagle hanyalah sebuah upaya untuk bisa ngedelay agar bisa menyelamatkan satu rekannya. Tapi mereka kehilangan satu outer turret juga di bagian atas. Ada tabrakan di bagian tengah. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Hai. Power of Nether hampir aja bisa menabrak langsung ke arah dan Fearless, tapi untungnya Fearless selamat. Yes, dan 3 player dari Rebellion bakal coba untuk dipaksa mundur aja, merelakan satu outer turretnya dihancurkan di tangan Aura Fire. Dan kali ini pertandingan yang cukup sengit dengan adanya jual beli serangan dan Lord. Yang pertama bakal coba untuk di set up oleh teman-teman dari Aura Fire, melihat dengan adanya potensi di mana oh my god itu lihat damage dari auto alarm bomb yang membuat Swallow kehilangan setengah bar HP-nya dan harus mundur lebih dahulu. Ya ini udah harus direlakan sebenarnya buat Lord yang pertama, jatuh ke tangan dari Aura Fire. Fluffy. Wah, ketangkep banget satu Hais. Hais Battle Mirror Image. Haisnya selamat, tapi dikejar ada aksi penyelamatan. Again and again, Wijanarko dan juga rekan-rekannya mencoba untuk bisa menyelamatkan Hais. Yes, dan Haisnya nggak jadi tumbang. Walaupun lihat dari HP Bara juga udah terkikis abis, tapi damage dealt by Axe Swallow. Yang kita lihat dengan high ground-nya ya. Dia bisa mencicil dan mencicil juga. Oke, ini udah ada Lightning Truncheon buat Swallow. Jadi mungkin bakal bisa kasih satu buah burst lah dengan Feather Airstrike opening dia nanti. Oke, dan kita bisa melihat juga di mana dari sebuah split push yang dilakukan ya. Dairon kali ini terlalu depan sepertinya. Ada 4 member dari Aura Fire yang coba langsung saja merundung ke arah Dairon. Dan Dairon gak bisa lagi untuk bertahan. Dan itu adalah buying time juga di mana Lord-nya sekarang udah berjalan di arah bottom lane. Yap. Sekarang Lord-nya ada di bagian bawah. Lord-nya siap untuk menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Sion.
Sementara Swelo, Wings by Wing harus dia keluarkan terlebih dahulu. Grok membuka map, mencari siapakah yang ada di dalam rumput tersebut. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang, rumput itu tidak berbahaya ya. Iya. Tapi malah menyembunyikan sebuah hal yang begitu mengerikan. Dimana kali ini alarm bomnya ada di bagian depan. Fearless-nya mundur kembali setelah tadi maju sesaat. Wijanarko hanya bisa melihat dari kejauhan. Hais-nya Battle Mirror Image. Lord-nya masih bisa ditahan dengan satu wave minion lagi. Feather Ice Rex semuanya ditimpa. Mungkin Vertigo sekali kena itu tetesannya ya. Panas palanya ya Bu, tapi kita akan lihat juga di mana Dairon yang masih menjadi garda terdepan untuk Rebellion Zion. Kali ini harus merelakan satu inner turretnya juga hancur di tangan Aura Fire. 3 base turret tersisa dari Rebellion Zion dan dominasi Aura Fire. Ini udah mulai termakan sih dari gameplay Aura Fire sendiri. Oke, ini Aura mereka masih tetap memberikan sebuah tekanan, hanya saja coba lihat Facehugger-nya tadi memberanikan diri maju dan juga memberikan backup antara rekannya, tapi 3 player mulai ada di area tengah. Ya ini permainan atau game kedua ini yang penuh dengan objektif ya. Dimana Yap. memang dari Aura Fire juga mereka nggak mau terlalu maju biar mereka nggak overextend. Dari item build-nya Melissa sudah menghasilkan item yang dibutuhkan. Kecuali mungkin dari Wind of Nature yang belum punya defense item nggak ada untuk Melissanya. Hanya akan mengandalkan satu buah go away. Sedangkan untuk Hais, dia udah punya Golden Staff dan dia juga sudah punya Demon Hunter Sword. Ini bisa banget untuk nge-burst down ke lini belakang dari Aura Fire. Tapi ingat, dengan kehadiran dari Digi, Battle Mirror Image-nya bisa jadi kalau tidak di-pop di saat yang tepat, dia nggak bakal bisa pulang juga. Iya, maju mundur cantik jadinya ya nanti. Tapi lihat ada satu buah heavy spin juga perorangan yang dilakukan di mana Fluffy akan menjadi satu tujuan. Oh, Tapi Hais. lihat Hais di sisi lain juga berhasil untuk terculik. Dan bahkan masih ada konsil menuju ke arah depan. Bakal coba untuk dikejar tapi Fearless. Bakal coba untuk dijemput Reverse tapi time. ada reverse time lagi. Dan Wijanarko masih bisa selamat, hanya kehilangan Hais aja. Ini enak banget loh komboannya. Dia Ya. punya reverse time, dia punya My Eyes on You. Buset, semuanya jalan itu enak banget. Reverse time kena Tortoise Poisons itu slow banget. Iya. Dia bakal sulit untuk bisa kabur lagi. Dan untungnya memang di sini dengan kehadiran dari Matilda, pemain dari Rebellion Zion, mereka masih bisa kabur. Yap. Ini mungkin ada misi khusus yang akan harus dilakukan pula oleh Dairon ya. Mungkin di dalam tim fight kalau memang tidak ideal lagi. Karena memang sangat-sangat tidak ideal dengan adanya source skill pilihan yang dimiliki oleh Aura Fire. Ya split pun bisa dia lakukan gitu loh. Menghancurkan lagi, tapi satu coba lihat. Baru aja kita sebutin, inner turret bagian atas dihancurkan kepada Wijanarko. Gak bisa terlalu lama berada di dalam area tersebut. Ada Feather Ice Strike, ada trigger yang akan mereka lakukan. Battle Mirror Image juga udah mulai masuk, tapi langsung dipadatkan aja dengan satu altar. Hanya satu kali ini Lordnya berhasil tidak makan juga oleh pemain dari Aura Fire. Bahkan untuk kali ini, Fearless-nya menghilang. Ada satu orang lagi berhasil dihancurkan. 3 player mendadak langsung menghilang. 2 player tersisa aja. 2 player dari Rebellion siap untuk mempertahankan base mereka. Yes, dan adanya satu high ground defense yang akan menjadi ujung tombak pertahanan dari teman-teman Rebellion Zion. Tapi bakal coba untuk dipaksakan. Satu base turret dari bottom lane masih bisa di-clearkan cukup baik. Tapi lihat Feather Ice Strike cukup sakit. Di mana Immortality di tubuh seorang Godiva berhasil untuk dilucuti. Hampir saja Melissa ya. Tapi dengan adanya Lord yang udah bergerak di bagian tengah, Dairon akankah leg ke final ball-nya bisa langsung menghilangkan satu wave minion ini? Phantom Slash dikeluarkan terlebih dahulu, tapi sepertinya ada lagi sebuah aksi balasan dilakukan, ditabrak lagi dengan satu wild shot. Swelo ada di bagian belakang, beberapa player yang dimiliki oleh Rebellion sudah mulai terpompa pula dan sudah mulai terrespon sekarang. Kemenangan yang diudah di depan mata malah digagalkan dan satu sama. Skornya game ketiga kembali hadir.